Bapak bisa jelasin ke kita dan teman-teman yang di rumah sebenarnya produk apa sih Pak yang masuk ke dalam pajak PPN 12% itu Pak? Kan sudah dijawab oleh Pak Presiden kita dengan membatasi hanya kenaikan barang mewah. Sebenarnya pajak PPNBM barang mewah itu sudah ada, tetapi dalam konteks konsumsi itu kan harus dibatasi. Mana yang barang mewah dan mana yang tidak. Nah, parahnya ya ternyata Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak tidak siap. Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Gue tuh nyesel bulan kemarin tuh gue nggak banyak belanja. Kenapa nyesel tiba-tiba? Men, pajak naik men sekarang men. Gue sekarang mau mikirin harga, bukan harga barangnya lagi, udah harga pajaknya kan naik berapa nih? Ini nih Vin yang harus dilurusin nih. Jadi kenaikan pajak PPN 12% itu per 1 Januari hanya berlaku buat jasa dan barang mewah aja, Vin. Tapi enggak, kemarin ibu gue beli beras naik. Beras naik, di supermarket ada beberapa, air naik juga segala macam kan. Ada lah yang naik harga yang bukan tadi lu bilang mewah kan. Mewah berarti kan mobil sport kali ya. Enggak mau beli di pasar naik kan. Enggak begitu. Jadi kenaikan harga yang bukan berdasarkan jasa dan barang mewah ini ternyata didasari atau berdasarkan kekhawatiran masyarakat itu sendiri, Vin, gitu. Berarti sebenarnya fenomena apa Gam yang terjadi sekarang, Gam? Nah, Vin, untuk mengetahui lebih lanjut lagi nih, kita hari ini kedatangan pakar ekonomi yang akan membahas semuanya tentang PPN 12%. Kita langsung sambut aja ya. Ini dia pakar ekonomi kita, Pak Devian Khoury. Selamat sore, Pak. Selamat datang. Sore teman-teman. Silakan Pak, duduk Pak. Gimana kabarnya Pak? Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak untuk mana nih? Jadi gini Pak, tadi Calvin bertanya beberapa hal tentang PPN 12% nih Pak ya. Wah, berat-berat nih. Anak-anak muda. Ada suka bingung saya Pak. Tadi saya udah jelasin ke Agam juga kan, kayak sebenarnya ada apa sih? Kayak coba tanya Gam. Iya, mungkin Bapak bisa jelasin ke kita dan teman-teman yang di rumah sebenarnya produk apa sih Pak yang masuk ke dalam pajak PPN 12% itu Pak? Iya, bagus juga nih anak-anak muda mulai concern, peduli sama pajak ya. Ya karena kita ngerasa sih Pak, takut terdampak kan. Apa perasaannya? Ya takut tiba-tiba kena kan, saya mau belanja jadi takut sebenarnya Pak. Tinggal minta orang tua kan. Banyak khawatirnya kita gitu Pak. Apa yang dikhawatir tinggal minta orang tua kan. Anak-anak muda sekarang beda ya, kreatif, sendiri ya. Kalau minta sama orang tua kayaknya gimana gitu ya. Mulai ada semacam semangat. Jadi sebenarnya pajak naik ini sudah sering ya. Tapi menjadi viral ini belakangan dari 11% ke 20% itu juga saya sendiri juga bertanya-tanya kenapa, apa yang terjadi gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari persoalan ekonomi makro, memang dari sisi konsumen masyarakat itu kan memang hampir 5 bulan lebih ya kita mengalami deflasi. Deflasi itu penurunan daya beli masyarakat, ditandai oleh itu. Tapi semata-mata bukan hanya karena turunnya daya beli, tetapi juga karena mungkin rendahnya tingkat pendapatan. Kalau tingkat pendapatan itu hubungannya kaitannya langsung dengan daya beli. Kalau pendapatannya naik, bisa saja daya belinya meningkat. Nah, atau pendapatannya turun, atau pendapatannya tetap, jumlah yang dibeli berkurang, atau pengetatan. Pengetatan apa? Ikat pinggang. Zamannya almarhum Pak Harto presiden dulu kita kenal tuh, mengencangkan ikat pinggang. Jadi faktor-faktor inilah yang harus diteliti oleh Kementerian Keuangan sebelum mengusulkan kenaikan pajak. Nah, ini kan coba dasarnya, logikanya itu. Kalau bahasa kerennya itu logical framework, kerangka berpikir logisnya itu juga harus disampaikan ke publik. Kenapa 1% dinaikkan dari 11% ke 12% gitu? Ada kenaikan 1%. Tapi banyak orang juga yang menganggap menggoreng ya. Kalau gorengan itu kan dapat bahasa awal. Apalagi masuk ke media-media gitu ya. Ke politik gitu. Dan menyalah-nyalahkan pemerintahan baru yang sedang ya belum lama memimpin Republik kita kan. Padahal ini undang-undang yang sudah diabsahkan 2021 Oktober 2021. Jadi jangan sampai masyarakat terprovokasi ini kesalahannya Presiden Prabowo Subianto gitu.
jadi paradoks Indonesia yang bukunya Pak Prabowo menjadi tidak mengena nih kalau naik pajak 1% gitu kan. Nah, kira-kira perasaannya yang terkait dengan kenaikan 1% itu kan sudah dijawab oleh Pak Presiden kita dengan membatasi hanya kenaikan barang mewah. Sebenarnya pajak PPNBM barang mewah itu sudah ada, tetapi dalam konteks konsumsi itu kan harus dibatasi. Mana yang barang mewah dan mana yang tidak. Nah, parahnya ya, ternyata Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak tidak siap. Kan harusnya sudah siap dong ya kan? Ketua Komisi 11 Pak Misbakun sudah sampaikan ya kan bahwa kita akan batasi hanya untuk barang mewah. Nah, mestinya Kementerian Keuangan dan jajaran siap melakukan perbaikan sistem programmernya, jangan sampai terjadi di lapangan justru langsung sudah kepotong karena sistemnya kan tidak susah ya. Kalau programmernya dulu membuat 11% mengubahnya jadi 12%. Nah, ini yang tidak tanggap Kementerian Keuangannya. Sehingga timbul polemik atau protes di tengah masyarakat, komplain yang sudah belanja kok masih dikenakan 12% kan gitu. Keberatannya hanya pada posisi itu dalam konteks implementasi kebijakan ini. Dalam konteks 1% kenaikannya dari 11% ke 2% itu absah secara undang-undang sebenarnya. Tetapi ini kita kan taat konstitusi nih, Presiden mencoba taat konstitusi nih. Kalau tidak dijalankan, Presiden salah juga. Tapi kalau dijalankan, beliau dengan visi misi atas citanya dan paradok Indonesianya ingin memperbaiki Republik ini, kan tidak bisa mungkin juga, kasihan rakyat kan, sehingga komprominya adalah pembatasan pada barang mewah. Oh gitu, soalnya beberapa kali nih Pak saya temukan bahkan di media sosial gitu ya, ada yang jumlah belanja minuman aja itu sampai masuk ke pajak 12% segala macam. Tadi kan Bapak bilang salah satu kekurangannya itu memang dari Kementerian Keuangan nih Pak, mereka masih belum siap untuk mengimplementasikan kepada masyarakat apa saja barang yang termasuk barang mewah dan jasa mewah. Langkah berikutnya nih menurut Bapak nih seperti apa sih Pak biar semuanya nih menyeluruh nih peraturannya, semua masyarakat terdampaknya satu pintu gitu dari Presiden Prabowo Subianto? Iya, sebenarnya ini kan Menteri Keuangan kan orang lama ya. Kalau masih gagap itu kan agak aneh gitu, ya kan, terhadap berbagai perubahan yang cepat misalnya Presiden minta. Kita ini berharap ya para pembantu Presiden itu, para menteri itu tanggap gitu. Jangan sampai persoalan teknis itu menjadi urusan Presiden gitu, ya kan? Masa urusan-urusan kecil teknis begini harus Presiden juga menyelesaikan. Lalu kerjaan pembantu apa? Misalnya Mas Agam, Mas Kevin punya pembantu di rumah, suruh masak, suruh ini, udah dibayar, masa urusan apa Pak yang mau disiapkan ke Presiden juga, kan pusing. Presiden itu harus memikirnya strategis ya, jangka panjang, berpikiran strategis dan lain sebagainya. Jadi kalau diserahkan itu ya kemudian Presiden kewalahan kan, banyak urusan yang lebih penting diurus oleh Pak Presiden kita, sehingga persoalan ini harusnya kita deliver ke Menteri Keuangan yang sudah cakap dan profesional. Kenapa kok tidak cepat tanggap? Dan lagi supaya menenangkan masyarakat, tentu sosialisasi terhadap perubahan-perubahan ini harus sampaikan ke masyarakat. Jadi itu yang harus siap gitu. Kalau ibaratnya pasukan itu harus tek gitu ya, harus punya pasukan khusus untuk menyelesaikan sampai ke tingkat pelaksanaan implementasi teknisnya, misalnya di warung, di toko-toko supermarket, retail, orang sudah dikenakan pajak. Wah, masa jawabannya nanti kita kembalikan? Lah, teknis kembaliannya seperti apa orang uangnya? Apakah konsumen datang lagi ke toko itu minta duitnya? Iya kan nggak mungkin kan gitu. Jadi aneh-aneh saja, jadi lucu jawabannya. Oleh karena itu sebenarnya problemnya adalah kalau ketika naik ataupun ketika dibatasi, perangkat peraturan teknisnya sudah harus siap. Dan perangkat peraturan teknisnya itu ada lumayan Kementerian Keuangan. Oke. Tapi Pak, sebenarnya kan kalau saya awalnya taunya itu pajak naik 12% itu untuk semua. Di ketentuan mengenai barang mewah yang akan naik itu kan sebenarnya baru beberapa minggu ini sebelum akhirnya ketok palu di tanggal Januari. Kalau saya berpendapat perubahan
mengenai naik pajak ini ke barang mewah itu karena demonstrasi masyarakat, apakah Bapak setuju? Oh, kalau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan apa yang dibuat oleh pemerintah yang sudah disahkan oleh undang-undang, kalau masyarakat berdemonstrasi, tepatnya bukan diarahkan ke presiden, karena presiden itu adalah eksekutif yang menjalankan perintah undang-undang. Yang harus kita konfirmasi, yang harus kita review, protes adalah anggota dewan, wakil rakyat yang membuat undang-undang itu. Sebenarnya tidak layak dalam sebuah undang-undang mencantumkan angka dan waktu gitu. Karena itu domainnya eksekutif yang tahu kapan naik dan turun. Karena urusan perkembangan ekonomi, ketidakpastian itu ya, uncertainty itu yang harus disiapkan secara teknis adalah pihak eksekutif. Undang-undang hanya memberikan garis besar. Nah, jadi angka 12 itu yang agak susah kemudian kan, harus menunggu persetujuan DPR. Ini sampai ke level teknis itu sebenarnya bukan urusan legislatif. Dan kalau nggak salah, sorry Pak, saya potong. Dan kalau nggak salah, kalau di undang-undangnya itu sendiri, angkanya itu sebenarnya bukan mencapai tertinggi 12%, Pak. 15% kalau nggak salah. Apa benar? Iya, betul. Ada range kan sampai 15%. Jadi bisa naik 15%, bisa kalau tidak salah angkanya 7% atau 8%. 7 sampai 15% ya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa angkanya. Tetapi ada kisaran. Nah, 11 dan 12 ini masih angka tengah kan. Tetapi problem angka ini sebenarnya harus keluarlah dari undang-undang. Karena itu problem teknis yang setiap waktu terjadi perubahan. Nah, nanti kalau kemudian misalnya ekonomi makro kita tidak lebih bagus, ekonomi makro kita, pertumbuhan kita lebih bagus, sementara pajaknya masih tinggi, itu kan kontraproduktif dengan memacu perekonomian, pertumbuhan ekonomi gitu. Karena orang kan semakin tinggi, kalau di negara-negara kapitalis liberal seperti Amerika Serikat, orang kalau pajaknya tinggi, orang akan cenderung mencari alternatif suatu barang yang menggantikan substitusinya. Sehingga misalnya kalau laptop A gitu ya, pergi ke laptop B yang lebih murah dengan fungsi yang sama tapi harga lebih murah. Akan terjadi seperti itu. Tapi dalam posisi hitung-hitungannya mestinya itu domainnya eksekutif, presiden dan para pembantunya. Nah, ini yang menurut saya ini agak aneh. Undang-undang sampai ke level teknis, persentase dan jangka waktu. Tapi saya mau nanya nih Pak, kira-kira butuh berapa lama sih penyesuaian antara miskomunikasi yang tadi yang saya bilang ya, dari harga yang telah produk yang telah ditentukan dari pemerintah, dari kemudian turun ke masyarakat, itu kan pasti ada perbedaan. Kira-kira butuh waktu atau berapa lama nih dari penyesuaian supaya infonya satu. Nah, ini kan menarik ya. Generasi muda kita, kelompok milenial sudah aware ya, sudah peduli terhadap pajak kita itu kan banyak sekali ya. Tadi pagi sudah ada berita soal pajak kendaraan bermotor. Itu pajaknya seabrek-abrek. Dan masyarakat kita taat loh sebagai pajak. Tidak perlu orang bijak bayar pajak itu sudah nggak perlu. Karena apa? Di STNK kita tuh udah banyak pajak yang dipungut. Nah, pertanyaannya kemana dan apa fungsi pajaknya kan begitu. Sedemikian banyak jenis pajak, tapi tidak tahu kemana dan apa fungsinya. Nah, oleh karena itu saya termasuk ekonom yang kemudian bukan anti pajak, tetapi dalam perspektif negara merdeka, teks ya itu adalah is a colonialism term, terminologi kolonialis. Pasca kita merdeka, almarhum Bung Karno presiden kita itu sudah merubah pajak dengan iuran pembangunan. Karena apa? Dalam konteks kemerdekaan, negara merdeka itu yang muncul partisipasi. Pajak ini dikenal di Eropa. Ada kelas antara kalangan aristokrat dengan rakyat biasa. Aristokrat meminta pajak upeti lah. Ini udah primitif banget konsepnya, tapi tetap digunakan dalam perspektif seolah-olah ini modernis gitu. Salah ini. Ini adalah colonialism term, dan itu digunakan oleh penjajah untuk memajaki para pribumi dulu di Indonesia. Nah, almarhum Bung Karno presiden kita yang sangat kita hormati perjuangan itu menggunakan iuran pembangunan. Apa terminologi iuran pembangunan? Adalah partisipasi. Kenapa partisipatif? Berangkat dari semangat gotong royong warga bangsa. Sehingga apa? Di desa itu kalau Mas Calvin dan Mas Agam kalau nggak beriuran dalam membangun, itu akan ada sanksi sosial secara
tidak langsung artinya bisa dikucilkan warga. Dulu ya, masyarakat kita seperti itu. Tapi karena problem pemaksaan pajak, orang bisa lari dari pajak, bisa kong kali kong pajak. Sehingga apa? Rasio pajak kita tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena akan terjadi kong kali tong dengan pemungut pajak. Nah, ini yang harus dibereskan dalam perspektif penerapan pajak dalam negara merdeka. Nah, apakah tidak mungkin akan terjadi partisipasi pada masyarakat kalau pajak dihilangkan? Saya menjamin partisipasi publik di Indonesia, terutama negara kita sudah merdeka, pasti akan muncul. Sudah banyak contohnya. Kemerdekaan kita, ya, dukungan-dukungan finansialnya dilahirkan, diupayakan potensi masyarakat kita. Dalam masa penjajah, masyarakat kita mau mengorbankan. Masa sekarang merdeka kita mau bangun, tidak ada yang mau beriur, kan nggak mungkin. Jadi, apakah pajak tidak boleh dikenakan? Boleh. Justru pajak ini harus diterapkan pada misalnya ya barang-barang yang memang perlu dipajaki. Misalnya ya, alangkah baiknya Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan bea atau cukai rokok. Bea masuk barang yang diproduksi, yang bisa diproduksi dalam negeri. Itu kan masukan. Nah, kalau rokok ini kan sekarang merusak. Rokok ini adalah pintu masuk orang untuk menggunakan barang-barang yang lain yang berbahaya, yang merusak dirinya. Nah, sosialisasi ini perlu dilakukan Kementerian Kesehatan kalau memang mengurangi beban kita. Sekarang BPJS kan dampaknya gitu. Orang flu dan pilek aja sedikit ke dokter, ke rumah sakit. Padahal dari sisi kesehatan, dari antisipasi itu bisa dilakukan tidak perlu ke dokter. Sehingga apa? Masyarakat kita cenderung menggunakan, nih saya udah iuran nih, masa nggak mau saya pakai? Iya, tidak begitu juga gitu kan. Lama-kelamaan orang yang sehat pengen sakit supaya ngambil iurannya itu, ini kan nggak sehat gitu. Sehingga apa? Pajak itu untuk barang-barang yang merusak, barang-barang yang terlarang, barang-barang yang berbahaya itu diperlukan. Sehingga apa? Proporsionalitas penerapan kewajiban sebagai warga negara itu dapat diakomodasi dalam bentuk-bentuk yang merujuk kepada posisi negara di dalam melayani masyarakat. Bicara tadi Bapak bilang mungkin tidak mungkin ya Pak. Sekarang kan pajak ya dikhususkan untuk barang mewah. Tapi apakah mungkin nanti ke depannya pajak 12% itu akan berlaku ke semua produk dan jasa tanpa terkecuali barang mewah? Jadi bukan barang mewah saja jadinya. Masih overthinkingnya. Sebenarnya tadi kan saya sampaikan pajak kita tuh banyak sekali jenisnya. Dan saya agak aneh kalau penerimaan pajak kita tuh segitu-segitu aja gitu. Iya kan? Sangat aneh. Coba lihat kemana-mana anak-anak muda lah, Mas Kavin dan Mas Agam. Di sini kejak pajak, nongkrong di sini kena pajak. Loh, dikalikan aja berapa kali nongkrong sehari. Itu aja sudah pajak luar biasa. Dikalikan anak muda saja bisa 50 juta. 3 kali sehari minum di suatu kafe, kalikan aja pajaknya. Sehari loh itu. Nah, saya yang tanya, rasio pajak kok tidak naik-naik? Ada apa Menteri Keuangan Sri Mulyani? Itu yang perlu ditanya. Sebenarnya jenis dan klasifikasi pajak itu juga banyak. Kita tanya, pajak PPNBM misalnya barang mewah. Masa jumlahnya nggak ada? Ya kan? Kok masyarakat kecil yang dikejar-kejar pajak? Yang PPNBM-nya gimana? Kok orang kaya semakin kaya? Terus yang kedua, pajak progresifnya gimana? Misalnya orang beli mobil 1, 2, 3. Kalau di negara yang pendekatan pajak seperti negara Amerika yang kapitalis liberal, setiap orang boleh memiliki harta barang mewah. Tapi setiap orang juga memiliki kewajiban atas tambahan kekayaan itu kepada negara. Diterapkan nggak di Indonesia? Nah, itu kan question mark juga. Bagaimana pengelolaannya, penarikannya, pemungutannya, seperti apa? Itu yang pertama pajak. Belum bea cukai. Mana disclosure tentang bea cukai? Berapa banyak barang masuk dari luar ke Indonesia? Masa nggak ada bea cukainya? Berapa pendapatan bea cukai kita? Yang ketiga, belum dari penerimaan non pajak. Belum lagi bagaimana dengan soal nikel tambang kita? Wah, nggak mungkin duit kita segitu-segitu aja selama ini. Nah, yang lebih penting lagi yang perlu kita, kok APBN defisit melulu sejak dikelola oleh Sri Mulyani Indrawati ini? Kan aneh. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang secara ekonomi dasar. Misalnya kita, Mas Kavin, Mas Agam nanti berumah tangga. Misalnya sederhana. Soal utang saja dengan penerimaan. Kita baru nikah nih, ya, baru berkeluarga sama istri, belum punya rumah. Udah berdua sepakat, yuk kita ngutang aja rumah. Padahal kita belum punya pekerjaan, belum produktif.
Ya hutang, ya disetujui bank, akal-akal susuk-susuk dapat rumah. Garuk pala habis itu. Iya, habis itu sebulan depan datang tagihan. Lalu gimana? Nah, oleh karena itu saya dulu ketika 2014 menolak total ya Mas, total football bahwa jor-joran infrastruktur itu akan membuat kita susah. Sama dengan penelitian rumah tangga tadi. Ya, leverage faktornya, eskalasi ekonominya nggak jalan, tapi kita udah buat tol segala macam. Apa yang dihasilkan dari pembangunan fisik yang kemudian jor-joran itu? Ya utang. Ya kan, apalagi modalnya dari utang. Ya dana tertanam di situ, sementara leverage faktor ekonominya, pengungkitnya tidak jalan. Nah ini problem terbesar kita di dalam skala prioritas pembangunan. Yang itu tidak dilakukan oleh almarhum Pak Harto dulu. Pak Harto tuh sangat rigid tuh melakukan tahapan pembangunan. Prioritasnya apa? Rakyat banyak. Apa itu? Pekerjaannya sektor petani dan nelayan. Itu yang harus didorong. Nah terkait dengan ini, PPN 12% menjadi tidak relevan kalau kita memobilisasi ekonomi rakyat. Belum sudah dipajakin kan gitu kata orang-orang. Loh, belum kerja kok udah dipajakin, gimana mau kerja gitu kan. Nah itu, jadi problemnya itu adalah pada critical thinking dan logical framework-nya para pembantu presiden yang memang harus dibenahi menurut saya. Nah, tidak ada salahnya ya kita belajar dari para pendahulu yang baiknya, yang buruknya tentu kita tinggalkan. Bahwa tidak bisa kita seolah-olah apa yang dulu dilakukan presiden kita totalnya salah, seluruhnya salah. Ada baiknya. Ya, tidak mungkin seorang pemimpin terpilih itu adalah bukan yang terbaik. Apalagi pemimpin itu katanya suara rakyat. Suara rakyat kata Ruhut Sitompul suara Tuhan. Ya, kita boleh menyamakan suara rakyat dengan suara Tuhan. Suara Tuhan ya suara Tuhan, suara rakyat ya beda gitu. Kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak rakyat. Tetapi pada posisi itu bahwa itulah yang harus kita terima sebagai presiden. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto ya kita harus patuhi sebagai pemimpin, kita harus taat. Tadi ketika Pak Prabowo Subianto dilantik di sidang paripurna MPR, beliau menyampaikan tekad untuk memajukan bangsa Indonesia, memerangi korupsi dan menyejahterakan rakyat. Dan itu harus ditindaklanjuti oleh para pembantu yang cerdas membaca apa visi misi presiden dan tekad presiden itu dalam segala hal. Pak Devin, berarti kalau bisa saya simpulkan ya Pak ya, koreksi kalau salah ya Pak ya, untuk PPN ini itu yang terpenting bukan hanya klasifikasi dari barang, tapi pemerintah juga harus transparan dari mana nantinya PPN ini atau anggaran ini akan diolah ke masyarakat, begitu ya Pak? Iya dong, Mas Agam, saya minta duit sama Mas Agam, ini duit kita bersama ya Mas Agam. Mas Agam harus tahu nggak perkembangannya? Harus tahu. That is as simple as that. Jadi kita harus tahu berapa penerimaan pajak di tempat-tempat pajak langsung. Misalnya ya, kalau kita masih gunakan terminologi pajak. Tetapi ada tetangga kita yang tidak mengenakan pajak. Brunei Darussalam. Ada lagi tetangga kita di sebelah Malaysia mengintegrasikan zakat dengan pajak. Ada juga banyak terminologi di agama kita. Misalnya orang Nasrani punya pajak 10%. Kan bisa dilakukan integrasi. Dan itu mobilisasinya bisa besar. Karena apa? Ada nilai keyakinan di situ dibanding ngejar-ngejar pajak. Jadi nilai keyakinan itu kan berhubungan dengan agama. Nah itu kan ada amal, ada kebajikan di situ, ada nilai di situ. Begitu juga orang Islam 2,5%. Nah di Malaysia itu sudah ada tuh kebijakan integrasi pajak dengan zakat atau apa namanya di Nasrani itu agak lupa. Nah itu aja diintegrasikan. Sehingga apa? Partisipasi itu muncul. Kenapa nih gue bayar? Ya karena itu keyakinan agama 10% bayar. Betapa bagusnya gitu kan dibandingkan perpuluhan ya dalam agama Nasrani itu. Jadi di Hindu juga ada itu. Hampir ada di seluruh agama saya lihat tuh presentasi. Nah, itu diintegrasikan sehingga apa mobilisasi itu ada. Ya kan? Karena ada partisipasi secara individu. Nah, kalau didekati dengan pendekatan pajak tentu yang sekarang ini tentu akan kesulitan lah masyarakat kita paling bawah di dalam membayarnya. Terutama yang kaitannya dengan programnya Pak Prabowo kita makan bergizi gratis. Di hulunya itu akan terhambat nih kalau barang-barang itu belum apa-apa sudah dikenakan pajak. Nah, tetapi kan dalam undang-undang itu ada jasa memang tidak boleh dikenakan pajak, pendidikan, kesehatan dan ada beberapa itu ya. Itu tidak dikenakan 12%, masih 0%.
Tetapi itu tidak perlu pajak memang. Di pajak ini juga tidak benar gitu. Pendidikan kesehatan itu kan. Ini yang kaitannya dengan economic activity-nya. Kalau sosial ekonominya memang tidak perlu kita pajaki. Yang terkait dengan sumber-sumber pergerakan ekonomi itulah yang harus kita rasionalisasikan. Mana yang sebenarnya ingin mendorong kemajuan itu sehingga apa? Masyarakat lebih lega dalam beraktivitas ekonomi. Nah, program makan bergizi gratis sih misalnya. Kalau Presiden Prabowo Subianto itu sudah menekatkan 8%, artinya apa? 50% sektor kita, pertumbuhan ekonomi kita itu dari sektor konsumsi. Sementara sumber-sumber bahan konsumsi itu misalnya ada di tanah air kita. Kan tidak perlu impor. Itu saja sudah mengurangi beban biaya. Dan itu akan menyehatkan APBN. Kalau mobilisasi. Tapi jangan kenakan dulu pajak gitu loh. Ya kan? Biar mereka bekerja dulu, sehingga kemudian bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ada insentif dan disinsentif yang kita kenakan supaya masyarakat proaktif di dalam memajukan program-program pembangunan. Terima kasih sudah mengundang. Gimana? Bapaknya gue jadi paham gitu sebenarnya. Paham apa bingung nih? Masih overthinking kan nih? Mudah-mudahan ya semuanya. Gitu. Jadi naiknya pajak ini ya sebenarnya bukan asal naik aja. Ada ketentuan yang berlaku yang sebenarnya ada positifnya juga sebenarnya untuk masyarakat sebenarnya. Kalau walaupun kita telah lebih dalam lagi. Iya, walaupun masih ada beberapa catatan ya Pak ya dari kenaikan penerapan dari kenaikan 12% itu ya Pak ya. Ya, catatannya tadi ya yang disampaikan oleh masyarakat. Artinya gini, setiap pembantu presiden, yang namanya pembantu kan harus siap ya. Iya. Kalau tidak siap menjadi pembantu, katanya Ketua Komisi 11 Pak Bis Bakun, ya mundur saja. Tidak perlu disuruh mundur. Kita kan negara Pancasila. Ya, tepo seliro, tahu rasa, tahu perasa. Jadi jangan membebani presiden lah, kasihan. Beliau sudah banyak gitu pikiran-pikiran yang strategis yang harus beliau pikirkan. Kalau pembantu tidak cakap, yang rugi kita sebagai bangsa dan negara, seluruh rakyat Indonesia. Oke. Makasih Pak Devian udah mau Sama-sama. ke Gembira Podcast. Banyak banget mungkin dari teman-teman dan termasuk saya Pak, tadi ada beberapa insight yang datang dari Bapak. Dan mungkin banyak hal-hal lain yang akan diketahui masyarakat, teman-teman yang lain. Makanya jangan lewatkan episode-episode berikutnya di Gembira Milenials gitu ya. Ilmu-ilmu nanti bakal kita dapetin. Betul banget. Nah, satu lagi tambahannya yang terakhir itu. Boleh Pak. Apakah berdampak kepada perekonomian? Ya berdampak. Pasti. Kalau Mas Kavin, Mas Agam diminta terus, tapi yang diberikan lebih tidak bisa memacu pengembaliannya, tentu akan menyusahkan masyarakat. Jadi buatlah sebuah kebijakan tarif yang memang betul-betul relevan dengan cita-cita presiden. Jadi jangan membebani. Kalau membebani berdampak, ini seolah-olah ya. Nah, itu biar teman-teman di partai politiknya. Tapi paling tidak ini menghambat lah, sedikit menghambat cita-cita asta-cita programnya presiden. Oke, terima kasih banyak Pak Devian Khoury atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Bye-bye.